warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat nih Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi ini kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam ruangan kelas 1 dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, terima kasih atas kerawahannya pada sesi ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kota Semarang. Matur suwun Bapak Ibu. Saya akan mulai mengenai modul 1. Ini adalah sebuah aksi nyata dari modul 1 di mana saya sudah mempelajari tentang filosofi KHD, bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Lalu saya sudah belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai-nilai tersebut yaitu nilai inovatif, kolaboratif, nilai reflektif, mandirian, dan berpihak pada murid itu harus kita tumbuhkan dalam diri seorang guru. Lalu sudah belajar juga mengenai visi. Seorang guru wajib mempunyai visi pribadi. Kemudian visi tersebut adalah upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan pendekatan inquiry apresiatif dalam tahapan kerja. Saya juga belajar mengenai sebuah budaya positif, di mana budaya positif ini akan kita kembangkan pada anak melalui sebuah keyakinan kelas yang akan mewujudkan sebuah karakter pada anak, lalu akan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Muara dari keempat modul tersebut yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Bisa kita nyanyikan bersama ya? Bisa? Kita mulai ya? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkeliling dengan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu guru SD Kaligawe, luar biasa sekali. Ya Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan konsep inti dari budaya positif. Ada 8, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelumnya kita mulai dengan es breaking dulu ya, biar bersemangat ya. Ya, semuanya tangannya siap. Semuanya dulu. Siap. Boleh di atas tangannya.
Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah bersemangat ya? Sudah, kita mulai ya. Pengertian, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan merupakan tempat menabur benih kebudayaan. Contoh yaitu seorang petani. Seorang petani menanam padi, menuntun tumbuhnya padi tersebut. Pastinya petani itu menjaga agar tanaman padinya tumbuh dengan baik, menghilangkan hama-hamanya, menggemburkan tanahnya, memberikan pupuk, lalu mengganggu burung-burung yang mengganggu tanaman padi tadi, agar padi tersebut bisa dipanen dengan baik, dengan hasil yang baik. Nah, seperti itulah kita, seorang guru. Seorang guru layaknya seorang petani, di mana kita menumbuhkan minat dan bakat dari anak didik kita, dari murid kita, bagaimana kita menuntunnya agar ia dapat berkembang sesuai dengan potensinya, bagaimana ia dapat berkembang untuk menghadapi tantangan di masa depannya. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui sebelumnya, dulu yang kita ketahui yaitu murid itu adalah lembaran kosong. Jadi kita bebas menulisinya, kita bebas menulis di atas kertas kosong itu. Ibarat guru bisa memberikan ilmu apapun kepada anak. Ternyata pendapat itu kurang tepat. Bahwa sebenarnya murid itu adalah mempunyai garis-garis samar. Nah, di mana garis-garis samar ini adalah potensi yang ada pada diri anak. Garis-garis samar ini adalah minat dan bakat yang terpendam pada anak tapi belum muncul. Tugas kita adalah menebalkan garis-garis samar ini. Ternyata anak itu sudah punya minat, bakat, dan potensi, bukan selembar kertas kosong lagi. Nah, tugas kita menebalkannya, mengantarkan anak, menuntunnya untuk dapat menebalkan garis-garis samar ini menjadi sebuah garis yang dapat terbaca, yang jelas tujuannya, yang dapat bermanfaat untuk kehidupan yang kelak dan mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Selanjutnya, Bapak Ibu tentunya tidak asing ya tentang teacher-centered learning atau student-centered learning. Nah, di pembelajaran Bapak Ibu, ada yang mau memberikan pendapat tentang yang dipakai di kelas, teacher-centered atau student-centered learning? Monggo, Bu Retno. Kalau kegiatan, ya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bu Anita. Kalau dalam pembelajaran di dalam kelas, memang kita sebaiknya menggunakan student center learning, artinya berpusat kepada siswa. Namun kadangkala perlu juga kita melakukan, menurut saya loh ya, menggunakan teacher center learning pada saat-saat tertentu. Misalnya ketika siswa kan anak itu seperti garis-garis yang samar ya. Kadang-kadang samarnya itu sampai tidak bisa kita lihat ya. Oleh sebab itu ketika kita belum bisa melihat, terutama memang di asesmen awal itu memang kita perlu menggunakan teacher center learning untuk membangkitkan kira-kira nih siswa ini kebutuhannya apa, siswa A ini kebutuhannya apa. Nah di situ kita bertindak seperti itu, berpusat pada guru. Namun apabila kita sudah mulai melihat nih ada garis-garis halus ini apa, si A apa, si B apa, baru kita melaksanakan atau mengadakan pembelajaran dengan berpusat kepada siswa. Menurut saya seperti itu. Monggo nanti bisa memberikan masukan apakah yang saya lakukan itu betul atau salah. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih Bu Retno, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bu Retno, luar biasa sekali. Ya, mungkin teman-teman juga sependapat dengan Bu Retno ya. Kita masih kolaborasi antara teacher center learning dan student center learning karena kita sepenuhnya belum bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak karena satu dan lain hal yang harus kita lakukan dengan kondisi anak kita ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Harapan dari KHD
kedepannya, yaitu kita melaksanakan pembelajaran atau pengajaran itu dengan berpusat atau berpihak pada murid. Jadi kita harus mengutamakan murid di atas segalanya ya. Ya, bahwa kita itu harus menghamba pada murid. Ya, bukan menghamba dalam arti yang negatif, tapi dalam arti yang positif. Kita harus mengetahui kebutuhannya, seperti yang Bruno sampaikan. Kalau kita sudah mengetahui kebutuhannya, maka anak-anak ini tadi tercukupi kebutuhannya, akan melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Ini mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak, di mana ada minatnya, ada kesiapan belajarnya. Itu yang kita siapkan agar anak itu belajarnya termotivasi, lebih bersemangat karena sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Selanjutnya, sekarang Bapak Ibu coba saya minta tolong untuk kelompok kanan adalah kelompok A, yang kiri saya kelompok B. Jadi Bapak Ibu yang di kelompok A menjadi orang yang mengepalkan tangan. Yang di kelompok B adalah yang bertugas untuk membujuk teman-temannya, merayu teman-teman di kelompok A agar dapat membuka kepalan tangannya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, di kelompok A menggenggam sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat penting dalam hidup Bapak Ibu, sesuatu yang tidak boleh orang ketahui, sesuatu yang prinsipil harus dengan pegang. Nah, yang B boleh menghardik, boleh membentak, boleh memarahi, boleh juga dengan mengiming-imingi. Saya kasih uang, kamu tetap buka ya, nanti saya transfer, boleh Bu transfernya ke saya ya. Ya, monggo Bapak Ibu bisa kita mulai. Monggo Pak Aris. Pak Aris boleh, Bu Aan dengan Bu Retno boleh, Bu Darti dengan Putri, monggo Bu. Saya nggak boleh gimana boleh, buka nggak, buka nggak, buka, boleh dikritik Bu. Iya, boleh kasih Kak Jero. Ya Pak, jujur Pak. Ayo Pak Aye, nanti dikasih ditransfer Pak Aris. Buka Pak gendangannya Pak. Pak dibujuk Pak boleh. Dibujuk. Ibu. Boleh, tidak apa-apa, boleh. Boleh. Dapat rumah mobil Pajero. Apa? Tiket haji, Masya Allah, saya mau Bu, saya buka. Ayo boleh. Bagaimana Mbak? Ibu? Tidak tergoda ya Bu ya? Ayo Bu, buka Bu. Oh iya, ambil tergoda. Ya Bu. Oh gitu Bu, ya nanti ditransfer. Ya Bapak Ibu, dari contoh ini tadi, bagaimana dengan kelompoknya Bu Ari dan Bu Nur? Masih tetap Bu Ari masih dengan teguh pendiriannya, tidak mau memberitahu isi yang ada di dalam kepalan tangannya Bu Ari. Padahal motivasi yang saya berikan adalah mendapatkan tiket haji untuk satu keluarga plus dengan sangunya lengkap dengan semua fasilitas yang ada. Nanti sampai pulang masih ada liburan lagi ke Bali. Tetapi dengan keteguhan hatinya Bu Ari tetap tidak mau membuka. Hebat Bu Ari menjaga prinsip hidupnya, menjaga sesuatu yang berharga. Karena Bu Ari tahu itu semua bohong. Gitu ya? Enggak ya Bapak Ibu, enggak gitu konsepnya.
Ya, adakah yang dibuka? Hampir Bu. Hampir buka, hampir tergoda ya Bu Retno ya. Kenapa Bu Retno hampir tergoda? Saya juga yang ada di kepala saya nggak penting-penting amat. Ada sesuatu yang sangat berharga ya. Jadi hampir tergoda. Wah, Bu Aan hampir saja nggih. Hampir saja. Oh iya, ragu juga ya Bu. Iya. Ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali akan kontrol untuk membuka tangan tadi? Siapa yang memegang kendali? Diri sendiri, betul sekali. Yang memegang kendali atas diri kita, atas kita adalah diri kita sendiri. Antara kita mau atau tidak mau membuka, itu diri kita yang mengontrol. Seperti Bu Retno hampir tergoda, tapi tetap kekeh, tetap enggak jadi karena tahu. Gitu. Diri kita sendirilah yang bisa mengontrol kita. Selanjutnya, nah ini adalah teori kontrol. Miskonsepsinya yang sering kita tahu yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kita tahu kita bisa mengontrol murid. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Murid juga punya kehendak, murid juga punya kemauan, murid juga punya kontrol atas dirinya sendiri. Lalu ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa penguatan positif tadi? Yaitu kita bisa memberikan penghargaan tadi. Iming-iming, udah kamu kalau bagus nanti bu guru kasih hadiah. Itu ternyata tidak. Kita hanya bisa mengontrolnya sejenak, tidak bisa bersifat lama. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jika anak melakukan kesalahan, kita mengkritiknya, kamu itu salah, pekerjaanmu nilainya jelek, lalu kita membuat kamu tidak kasihan sama ibu. Kamu ini sudah ibu bantu, ibu sudah susah payah menyediakan pembelajaran yang menyenangkan, kamu nilainya masih jelek. Itu justru akan menjatuhkan mental anak. Anak-anak justru tidak merasa, oh iya saya salah, tapi anak-anak justru saya adalah orang yang jelek, saya adalah orang yang negatif, saya tidak bisa berkembang. Itu yang anak-anak rasakan, ternyata seperti itu. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tentunya sebagai guru kita tidak memungkiri ya Bu, kita juga pernah memaksa murid, ayo kamu ngajarkan ini, kamu harus selesai matematikanya, waktunya sekian. Itu sifatnya memaksa. Ternyata kita tidak bisa seperti itu. Ternyata anak itu juga punya kebutuhan sendiri, anak itu juga potensi sendiri, ada potensi sendiri bahwa ada anak yang jago matematika, ada anak yang jago dalam membuat narasi seperti itu. Selanjutnya, di sini bagaimana kita merubah dari paradigma stimulus respon tadi, memberikan stimulus berupa penghargaan atau yang lain agar mendapat respon anak, kita ubah menjadi pendekatan teori kontrol. Bahwa yang bisa mengontrol diri adalah kita sendiri. Nah, ini adalah paradigma stimulus respon yang kita akan ubah ke pendekatan teori kontrol, di mana di pendekatan stimulus respon realitas kebutuhan itu sama. Ternyata tidak. Kebutuhan saya dan kebutuhan Bu Aan itu berbeda. Kebutuhan akan misalnya pada anak, kebutuhan dia haus akan ilmu. Ada anak yang ternyata mau belajar karena ada penghargaan tadi. Ada anak yang tidak mau belajar karena di orang tuanya kurang kasih sayangnya. Lalu di stimulus respon semua orang itu melihat hal yang sama. Ternyata tidak. Karena kita memiliki gambaran masing-masing, melihat menyikapi suatu masalah itu kita sendiri-sendiri. Kita juga mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu tidak bisa. Karena semua orang punya pandangan sendiri, cara menyikapi hidupnya sendiri. Lalu kita bisa melihat bahwa perilaku buruk itu sebuah kesalahan. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Perilaku buruk seseorang, perilaku apapun pada seseorang itu punya alasan dan punya tujuan masing-masing. Contohnya, ketika anak murid saya si A itu di kelas itu ada saja
setelah kita cari tahu kenapa kok anak ini berbuat seperti itu, karena dia merasa cari perhatian, ingin cari perhatian dari guru, dari saya, dari ternyata di rumah dia itu dinomorduakan karena ada adiknya seperti itu. Ternyata semua tindakan itu ada alasannya, ada tujuannya. Di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya seperti kita bisa mengontrol murid. Ternyata kontrol diri ada pada kita sendiri. Lalu di stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat tadi Bapak Ibu membujuk B, membujuk A, ya tolong buka, tapi A nggak mau, ada nanti lama-lama kita akan sifatnya memaksa, ayo buka enggak. Akhirnya kita emosi sendiri guys. Kalau di teori kontrol itu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalkan terjadi suatu masalah A dan B, bagaimana cara menyelesaikannya? Bukan dengan dipaksa untuk manut, tapi ada, ya sudah, berarti solusinya ada solusi C, bukan A atau B, tapi ada solusi C. Semuanya ada pilihan barunya. Lalu di stimulus respon model berpikirnya menang atau kalah. Kalau di teori kontrol semuanya menang dan menang, semuanya win-win solution. Selanjutnya Bapak Ibu tentunya tidak asing ya dengan kata disiplin. Adakah yang mau membantu? Apakah itu disiplin? Putri mungkin? Putri sebagai guru olahraga dan guru BK yang gak ada SK-nya. Itu dia Bu. Apa adalah aturan yang harus ditaati atau dipatuhi oleh siapapun. Terima kasih. Adakah yang berpendapat lain? Bapak Ibu, apa itu disiplin Bu An mungkin? Disiplin adalah suatu sikap mematuhi aturan yang berlaku, ya, menurut saya. Terima kasih. Hampir sama ya Bu. Disiplin itu adalah aturan. Disiplin itu adalah patuh. Gitu ya Bu? Aturan, patuh. Disiplin itu harus menghargai peraturan seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini kita akan belajar mengenai disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Disiplin positif untuk menciptakan lingkungan yang positif. Salah satunya dengan penerapan disiplin. Menurut KHD, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Kenapa bisa merdeka? Karena kita disiplin. Disiplin menjaga Indonesia ini, jadi kita merdeka. Contohnya, di sini disiplin positif, yaitu cara membimbing murid untuk menumbuhkan disiplin dirinya. Disiplin positif juga menemukan motivasi internal. Jadi motivasinya tumbuh bukan karena paksaan, bukan karena bujukan, bukan karena hukuman, bukan karena pujian atau penghargaan. Lalu setelah disiplin positifnya terwujud, maka akan tumbuh kepercayaan diri pada anak. Fokus pada disiplin dan kesadaran untuk mengontrol diri melakukan tindakan. Disiplin positif juga menumbuhkan tanggung jawab atas dirinya sendiri dan orang lain. Di sini guru mengambil peran kepemimpinan murid agar dapat mewujudkan murid yang merdeka. Selanjutnya, disiplin positif tujuannya yaitu mempelajari cara mengontrol diri dan menguasai diri dalam bertindak, menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, mengacu pada nilai-nilai yang mereka percaya atau nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percaya. Selanjutnya, nilai kebajikan itu apa toh? Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang umum ada di masyarakat. Nilai-nilai ini tidak terlepas dari suku, ras, agama atau apapun. Jadi nilai-nilai universal yang ada, yang kita yakini, yang kita percaya, nilai-nilai positif gitu ya. Nilai-nilai positif tujuannya untuk apa? Nilai kebajikan untuk mengembangkan kembali disiplin positif. Nilai kebajikan tadi adalah nilai yang disepakati bersama. Sifatnya positif, di mana sifat-sifat positif manusia
manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan contohnya yang kita tahu, yang kita percaya di sekolah kita yaitu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai kebajikan yang kita yakini dan ingin kita capai, ya Bu. Yang ingin kita capai ya Bu, kalau 6 nilai dari profil pelajar Pancasila ini dapat terwujud, insya Allah sekolah kita menjadi sekolah yang maju. Amin. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu pernahkah melakukan satu hal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Pernah nggak Bu? Pernah. Contohnya apa Bu? Ya misalnya berangkat siang ya. Kalau kita terlambat itu kalau kita sudah biasa datang pagi, kan kita jadi gak nyaman nih ya teman-teman kayak ini terlambat atau bagaimana. Nah itu menurut saya tidak nyaman, sehingga saya melakukan sesuatu menghindarinya dengan cara datang lebih awal seperti itu. Terima kasih. Ya, ini contoh konkret ya Bu ya. Contohnya orangnya ada. Iya. Pernahkah melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Iya pernah. Pernah semua Bu. Pernah ya Bu. Ya, contohnya tadi ya. Gitu ya. Ternyata kita semua sama. Tapi kan ada yang melakukan sesuatu dari ada juga. Iya, kita hindari agar ketidaknyamanan kita tuh yang ya Kita nyaman. agar nyaman, nggak pakai sama teman. Dan tidak mendapat Ya, oh iya, ada mereka di kapal ya. Bisa kita berusaha berangkat awal agar tidak terlambat, karena terlambat terus nggak enak sama teman. Pernah Bu melakukan ujian. Ya, ujian. Ya di samping kita untuk apa itu? Mencari R41. Mencari R41 di depan kepala sekolah supaya dapat ujian. Kepala sekolah bilang apa ya? Oke Bapak, anggih Bapak, begitu supaya dipuji oleh kepala sekolah. Gitu ya Bu ya. Terima kasih. Oh gitu. Ada Bu yang gitu Bu. Ada yang nggak bapak menunjang karir ya Bu. Biar nilai TPP-nya tinggi biar nggak ada potongan. Biar nyaman ya. Ada Bu kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian biar di ya nggak apa-apa boleh itu apa halal. Tidak apa-apa, wajar. Kita manusia Bu. Kita butuh rasa dihargai, rasa diterima ya. Selanjutnya, ini hubungannya dengan teori motivasi. Ketika tadi kita melakukan sesuatu untuk ketidaknyamanan, berarti motivasinya karena takut dihukum, karena tidak enak dengan teman. Jadi motivasinya, iya Bu benar. Dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus ada tadi yang melakukan sesuatu karena untuk meminta pujian, mendapat pujian atau imbalan penghargaan dari orang lain. Ya, enggak apa-apa, itu juga sebuah motivasi, tapi motivasi yang hadir dari luar, bukan dari dalam diri kita, atau motivasi eksternal. Biasanya motivasi eksternal ini nanti kalau sudah berubah, misalkan kepala sekolahnya ganti, kepala sekolahnya kok baik kan, besok ya udahlah terlambat enggak apa-apa, bapak kepala sekolah nggak marah gitu. Tapi sekarang ada AP5 ya Bu. Tapi kan nanti ada dua motivasi. Jadi paling tidak ada motivasi untuk berubah ya. Sama sekali itu sudah bagus nih. Lalu ada lagi motivasi internal, yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam diri. Bagaimana seseorang itu menjadi, aku ingin menjadi orang yang diinginkan, aku ingin menjadi orang yang dihargai oleh orang lain, aku ingin menjadi orang yang bermakna untuk orang lain. Jadi motivasinya tumbuh dari dalam. Ya udahlah, aku mau ada kepala sekolah atau tidak ada kepala sekolah, ya udah saya berangkatnya pagi, bisa menyapa anak, bisa menyiapkan modul ajar, bisa sarapan dulu. Itu lebih baik. Motivasi eksternal sudah baik, kita tambah lagi
dengan motivasi internal dari dalam diri. Jadi kita tidak tergantung dari pujian atau hukuman orang lain. Lalu kita menginjak ke kebutuhan dasar manusia. Semua manusia mempunyai kebutuhan. Semua manusia punya rasa yang ingin kita dapatkan, yang kita inginkan. Kebutuhan dasar ini berhubungan dengan konsep disiplin positif berdasarkan teori kontrol. Ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya tadi murid saya si A tadi bertindak ini itu ada saja, si B juga nangis terus di kelas, dipegang temannya sedikit nangis terus, dikatain temannya sedikit kamu kenapa kamu nggak ngerjain, terus nangis teriak-teriak dan meja marah-marah. Setelah saya tanya ternyata dia pengen cari perhatian dari ibu guru, pengen diperhatikan karena di rumah nggak ada ibunya kerja seharian, pengen diperhatikan, pengen dilus-lus bu guru katanya teman-temannya gitu. Memang lebih bu anaknya bu itu mau diperhatikan. Ada yang terjadi ternyata anak-anak seperti itu. Mereka punya tujuan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu, yaitu pertama kebutuhan hidup dan bertahan hidup. Contohnya makanan, minuman, tempat tinggal, rasa aman, rasa nyaman, untuk sehat, itu adalah kebutuhan hidup dan bertahan hidup. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang sering terjadi di sekolah kita. Kenapa anak-anak melakukan tindakan-tindakan yang negatif? Karena kebutuhan akan rasa sayang dan rasa diterima, rasa dipedulikan, bisa bekerja sama dengan teman, berbagi. Lalu penguasaan. Kebutuhan dasar penguasaan ini berhubungan dengan harga diri, keinginan dianggap, diakui, didengar. Biasanya anak-anak yang pintar itu malah justru menjadi anak-anak yang sedikit egois, betul Bu. Karena mereka butuh rasa diakui. Dia butuh, oh iya kamu hebat, kamu ini pintar, ini kamu 100 contoh ya anak-anak. Ini itu ada anak-anak yang haus akan kebutuhan penguasaan. Lalu kebutuhan kebebasan, kemandirian, memiliki pilihan, bisa mencoba hal baru dan mengendalikan diri. Contohnya ketika mengerjakan tugas matematika, ada anak-anak yang semangat, ada anak-anak yang malas, aduh soalnya ternyata mereka butuh pilihan, mungkin dengan soal yang lain atau soal cerita atau bagaimana model soal yang lain atau cara mengerjakan dengan cara yang lain, dengan cara mereka sendiri. Ternyata mereka butuh kebebasan. Lalu ada kebutuhan kesenangan, contohnya bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi dia kelas anak-anak pada ngobrol sendiri, ketawa-ketawa sendiri, itu nggak apa-apa Bu, itu wajar. Biarkan saja. Beri waktu mereka untuk bersenang-senang, karena mungkin di rumah nggak ada temannya, udah capek, di sekolah nggak apa-apa, kita beri kesempatan, tidak usah dimarahin. Boleh kita beri, ya kamu boleh ngobrol sama temenmu 2 menit, setelah itu fokus lagi ya ke pelajaran, seperti itu nggak apa-apa. Biar kebutuhan akan kesenangannya itu terpenuhi. Jadi dia lebih bersemangat lagi saat pembelajaran. Nah, ini ada IVA. Contoh kasus IVA. IVA kurang menguasai pelajaran matematika. Pada saat pelajaran, dia menggambar di buku tulisnya. Di buku tulis matematika justru nggak mengerjakan, tapi dia menggambar. Ada nggak Bu anak kita yang seperti itu? Ada ya Bu ya? Ya. Akhirnya saya saja yang ada. Pada saat Pak Seno, guru matematikanya bertanya, Iva, kenapa tidak mengerjakan tugas? Iva menjawabnya dengan gugup. Lalu dia menjatuhkan tasnya jatuh. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva. Pak Seno membiarkan Iva ditertawai, dibiarkan saja. Justru Pak Seno meminta Iva untuk ke depan kelas. Iva maju. Udah ditertawai teman-temannya, justru disuruh maju lalu dipegang hidungnya. Kamu ini nggak bisa jawab, Pak Seno bilang gitu. Kelasnya juga setelah itu semakin gaduh lagi, semakin
pegawai IFA. Menurut Bapak Ibu, apakah perlakuan Pak Seno tadi benar? Tidak benar. Kenapa, Bu? Bu Nur mungkin? Benar itu yang salah. Kita puas. Menurut saya kurang tepat apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Seharusnya sebagai profil seorang pendidik itu apabila ada murid yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan, itu seharusnya Pak Seno itu melakukan pendekatan, kemudian kita tanya apa penyebabnya si Iva itu melakukan hal tersebut sampai gugup dan menjatuhkan tasnya. Dan sebagai pendidik, Pak Seno juga mengingatkan anak-anak dan teman lainnya supaya tidak menertawakan temannya. Jadi kalau ada yang membutuhkan pertolongan atau melakukan kesalahan, itu tidak diejek dengan menertawakan, tetapi diingatkan untuk menolong, membantu mengambilkan tas, kemudian mengingatkan bahwa yang dilakukan Iva itu kurang tepat. Kalau menurut saya seperti itu, Bu Anita. Terima kasih Bu Nur, luar biasa sekali. Terima kasih. Ya, tindakan Pak Seno tadi yang pertama pasti kurang tepat karena menjatuhkan harga diri anak ya, benar ya. Anak merasa malu, justru yang mematikan ini ya. Dari contoh tadi, apakah itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Adakah yang lain? Adakah yang lain? Hukuman atau konsekuensi? Ya, selanjutnya hukuman adalah sebuah tindakan yang satu arah yang kita berikan kepada murid. Kita buat sendiri, murid harus menaatinya. Biasanya seperti itu hukuman. Hukuman ini tidak efektif Bapak Ibu. Hukuman ini biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Saat anak-anak mau misalkan, yaudah kamu dihukum, karena di lapangan 10 kali. Boleh kelilingin lapangan 10 kali. Ketika pembelajaran PJOK itu relevan, boleh. Ya sebenarnya tidak boleh ya Bu. Maksudnya relevan, tapi relevan dengan pembelajaran PJOK. Ketika kita pelajaran matematika kok hukumannya kamu ada lapangan 10 kali, itu tidak relevan. Itu sangat menyiksa dan menyakiti harga diri anak. Tapi selama ini di SD jauh sana gitu ya Bu ya. Oh pernah ya Bu? Oh ketika dulu? Ya, ini tidak relevan sama sekali. Karena mereka belum belajar Ya, nilai ini. belum jadi CGP. Iya Bu. Dan itu bekas ya. Membekas ya Bu. Sampai sekarang Terluka ya Bu. Saya juga pernah dibalang untuk hapus Bu. Sini saya Bu sama guru. Iya, hukuman tadi pertama zaman dulu tuh hukuman tuh sah-sah saja ya Bu ya. Kita dihukum tuh malah kalau cerita sama orang tua malah dimarahin ya Bu. Beda dengan zaman sekarang. Ada anak yang disalahi sedikit oleh teman atau oleh guru langsung lapor ini, lapor kita. Gitu ya. Sekarang guru tuh harga dirinya kayak kita juga serba salah ya Bu, mendidik bagaimana yang tepat. Padahal kita niatnya untuk mendisiplinkan anak seperti itu. Kapasitasnya orang tua yang kurang tepat. Iya. Beda dengan orang tua kita zaman dulu ya Bu. Kalau kita dihukum malah tambah dihukumi. dulu harusnya diperbaiki, tapi orang J. tua tetap zaman dulu seperti itu. Iya. Jadi ada sinergi ya Bu. Iya, harus kolaborasi, benar sekali. Zaman sekarang kita mengalami ini sangat iya. Jadi tamu. Iya. Oh iya benar. Iya, hukuman tadi juga bukan memperbaiki anak, tapi justru membuat dendam. Jangan sampai Bu, yang kita alami dulu kita lakukan pada anak. Jadi anak membekas lukanya dari kita tuh jangan kita ini ya Bu ya. Ya, selanjutnya konsekuensi. Beda hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana, jadi sudah direncanakan. Misalkan sudah ada konsekuensi yang harus dipatuhi anak dari peraturan sekolah. Ketika anak terlambat, maka dia mendapat konsekuensi harus apa? Itu sudah ada terencana. Kalau hukuman tadi sifatnya mendadak, tiba-tiba spontanitasnya. Kalau konsekuensi disepakati sesuai peraturan yang dibuat, murid tetap merasa tidak nyaman
harus mendapatkan konsekuensi, tapi setidaknya sudah tahu kalau aku begini maka aku akan mendapatkan konsekuensi ini. Nah, anak-anak sudah tahu. Di sini di konsekuensi sikap guru itu memonitor saja, memonitor muridnya. Selanjutnya, nah ini yang ketiga. Pernah dengar Ibu restitusi? Pernah ya? Pernah. Oh ya, di PMN. Memang kita harus dituntut Bu belajar mandiri sekarang Bu. Apa mandiri? Ya, di PMN ada restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan disalahkan ya. Di mana restitusi itu dibuat kolaborasi antara murid dengan guru, tidak hanya oleh guru saja atau sekolah saja, tapi dibuat bersama. Di dalam restitusi juga mencari solusi bersama. Jadi sama-sama, ayo kita cari solusinya. Lalu dihukum oleh penghargaan. Hubungannya dengan tadi, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Contohnya, anak yang ranking 2 pasti Bu, pasti. Pernah nggak Bu merasakan Bu? Harusnya saya ranking 1, kok dia sih yang bisa ranking 1, kok saya ranking 2, pasti ada rasa kecewa. Ya Bu, ya? Iya. Ya betul. Yang tidak dapat ranking kecewa karena merasa paling lemah, paling tidak bisa, ya Allah kok ranking terakhir toh, aku kata egois toh, seperti itu. Ada yang tadi mendapat ranking, sama-sama mendapat ranking tapi tidak bisa ranking 1 juga kecewa. Harusnya aku ranking 1, kok bisa dia yang ranking 1? Pasti ada rasa ini tidak terima, betul. Lalu memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Hukuman dan penghargaan sama-sama mencoba mengontrol murid kita, mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya orang itu tidak suka dikendalikan, benar ya Pak, Bu? Kita tidak suka dikendalikan ya? Tidak suka dikendalikan. Karena dalam jangka waktu lama penghargaan tadi akan terlihat seperti hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, jika kita mengharapkan tapi tidak dapat, seperti tadi tidak dapat ranking, maka kita akan merasa dihukum, merasa paling terbut, paling tidak bisa, tertinggal. Ya, selanjutnya, nah ini penghargaan. Penghargaan itu juga tidak efektif sama halnya dengan hukuman dan konsekuensi. Penghargaan itu bisa merusak hubungan yang tadi ranking 1 dengan ranking 2. Harusnya tuh aku pada nilaiku lebih tinggi dari kamu, kok kamu yang bisa dapat ranking 2. Pasti akan ada selisih seperti itu. Lalu penghargaan itu menurunkan kualitas. Anak-anak yang sering diberikan penghargaan justru kualitasnya itu menurun karena merasa aku sudah tercapai, aku sudah mendapat penghargaan dari guru, sudah cukup, seperti itu. Lalu bisa mematikan kreativitasnya. Harusnya anak bisa berpikir lagi, wah aku bikin kreatif biar ditambah dapat penghargaan dari guru, sudah dapat penghargaan, justru dia terhenti. Ya sudahlah, kreativitasku terhenti karena aku sudah tidak ada tujuan yang ingin dicapai, karena aku sudah mendapatkan penghargaan. Lalu penghargaan juga membuat ketergantungan. Jadi jika tidak ada penghargaan atau reward dari guru, anak-anak itu ya ngapain sih anak hadiah ya? Biasanya dapat coklat, biasanya dapat pensil, biasanya dikasih uang jajan sama bu guru. Ini nggak ada, ya udahlah aku diam aja lah. Terserah lah, sebenarnya aku duduk di kelas gitu. Lalu selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Ya Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol yang sering kita lakukan, yang pertama, sering nggak ya Bu? Pernah nggak kita melakukan Bu? Apakah pernah kita menjadi seorang penghukum? Pernah ya Bu? Penghukum pernah, membuat merasa bersalah, menjadi teman dan pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah ini contoh penghukum. Penghukum itu biasanya memberikan hukuman, lari keliling lapangan 10 kali, sana
kelas 6, itu posisi penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, contohnya berapa kali harus ibu katakan kamu selalu mengecewakan ibu. Contohnya lagi, apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Ibu sudah berusaha, ibu sedih loh kalau kamu begini tuh. Lalu ada lagi posisi teman, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini ya. Ada posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu apa konsekuensinya. Nanti konsekuensi itu yang dibuat sekolah untuk dipatuhi murid, contohnya peraturan sekolah. Lalu posisi kelima yaitu manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira apa solusimu dari masalahmu itu? Seperti itu, posisi manajer. Nah, ini Ibu, coba kita bedah bersama. Posisi kontrol, apakah aku? Kamu melanggar peraturan, kamu harus menyapu halaman sekolah. Ini apa Bu? Posisi apa? Penghukum, benar. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu sudah tahu kan konsekuensinya. Posisi apa Bu? Pemantau. Ya, tepat. Lalu ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi apa? Ya, manajer. Ayo lakukan demi ibu ya. Ayo lakukan demi ibu ya. Teman ya. Apakah kamu tidak kasihan dengan ibu? Ya, buat merasa bersalah. Sudah ini ya Bu, bisa udah tahu ya Bu posisi kontrol mana, di mana kita posisinya ya Bu. Bagaimana kita selanjutnya mempelajari agar kita bisa ada di posisi seorang manajer, posisi paling apa ya, paling pas mungkin untuk kita, posisi paling positif dari posisi yang lain. Sebisa mungkin mulai hari ini kita coba kita berada di posisi manajer. Sanggup Bapak Ibu? Insya Allah kita berubah bersama ya. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa bantu? Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin Bu, kamu bisa membantu? Ya. Ya, terima kasih Bu Anita untuk kesempatannya. Dari apa yang saya tahu saja nih, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Seperti yang tadi sudah Bu Anita sampaikan, keyakinan kelas kan dibuat bersama dengan antara guru dengan murid, didasarkan dari kesepakatan bersama yang dimana murid sudah sadar kesepakatannya yang mau dibuat apa, kemudian dari kesepakatan itu mereka meyakini dan bersedia untuk melaksanakannya. Jadi dari dua belah pihak. Sedangkan kalau peraturan kelas itu sifatnya lebih kepada dari satu pihak. Misalnya guru membuat peraturan kelas yang harus ditaati oleh muridnya, sehingga mungkin belum ada kesadaran dari murid itu sendiri. Yang kedua, keyakinan kelas itu biasanya menggunakan bentuk kata atau kalimat yang positif, sedangkan kalau peraturan kelas itu lebih kepada kalimatnya negatif. Misalnya tidak boleh terlambat masuk kelas. Kalau keyakinan kelasnya kan datang sekolah tepat waktu, seperti itu. Jadi tidak ada kata jangan atau tidak, seperti itu Bu Anita. Terima kasih Bu Kang, luar biasa. Sudah buka PMM berarti ya Bu ini. Ya. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu sifatnya lebih positif. Karena keyakinan kelas itu dibuat bersama, kolaborasi antara murid dengan guru. Dimana kalau dibuat dengan kolaborasi, maka anak lebih mengetahui nilai-nilai yang mereka miliki, lalu dibuat menjadi sebuah keyakinan. Nah, di sini keyakinan kelas, guru bersama murid membuat kesepakatan kelas yang akan mewujudkan keyakinan kelas. Tujuannya untuk mengembangkan kembali disiplin positif. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal
yang mudah diingat, dipahami, dan dapat diterapkan di kelas. Keyakinan kelas berupa nilai kebajikan universal. Nah, ini selanjutnya adalah contoh kelas 4B sudah membuat sebuah keyakinan kelas di mana anak-anak, saya dan anak-anak membuat ini dulu kesepakatan. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas, saya memberikan pengertian bahwa keyakinan kelas itu seperti ini. Bagaimana kalau kita membuat bersama-sama anak-anaknya tujuannya? Mereka menulis nilai-nilai yang mereka yakini, nilai kebajikan yang mereka yakini, mereka tulis, lalu kami tempelkan di papan tulis. Setelah melihat tulisan anak tadi, saya dan anak-anak memilih nilai-nilai kebajikan yang tidak sama, yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa nilai yang kami pilih masih dengan kalimat yang negatif. Artinya contohnya tidak boleh terlambat, tidak boleh jajan saat jam pelajaran itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih negatif. Contohnya datang tepat waktu. Ya maksud saya diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi mudah diingat oleh anak. Tidak usah panjang-panjang. Jadi mudah dipahami. Selanjutnya penerapan segitiga restitusi. Tadi kita sudah belajar tentang restitusi. Sekarang kita pelajari tentang segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Kita tanya dulu pada anak, duduk permasalahannya. Kita biarkan anak, tentunya dengan ini ya Bu, kita bicaranya yang positif, dengan lemah lembut, jangan ini dulu, jangan emosi, jangan emosi dulu. Kita tersenyum, ada apa nak? Itu saya Bu ya. Ini teorinya ya Bu ya, insya Allah kita bisa terapkan di sekolah kita. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah, berdasarkan prinsipnya kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak apa-apa, salah itu wajar karena kita manusia. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya, tapi kamu bisa menahan diri. Oh iya, sorry. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi bersama. Itu contoh menstabilkan identitas. Biarkan anak mengalir menceritakan permasalahannya, apa yang terjadi padanya. Lalu validasi tindakan yang salah. Memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Jadi tadi seperti yang diungkapkan tadi di awal, bahwa semua tindakan ada alasannya, ada tujuannya. Kenapa kok berbuat seperti itu? Berarti ada sebuah kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Tugas kita yaitu memvalidasi tindakan yang salah itu. Padahal kamu bisa berbuat yang lebih buruk ya, lebih negatif ya, tapi kamu bisa menahan diri. Contohnya itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, misalkan dimintain uang temennya tapi nggak mau, boleh, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu jangan pakai mukul temen gantian, jangan. Tapi kamu harus menambah sikap positif lainnya. Lalu yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, ketika anak berbuat suatu hal negatif, kita ingatkan lagi. Bukankah kita sudah mempunyai keyakinan kelas? Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan. Contoh segitiga restitusi yang sudah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas saya, di mana ada beberapa masalah yang terjadi. Salah satunya ini pada hari Kamis, Aska terlihat tidak bersemangat belajar, yang terlihat sangat lemas dan malas-malasan sepanjang pembelajaran. Padahal biasanya Aska ini anak
anaknya sering bertanya, sering menjawab pertanyaan temannya, membantu temannya juga, jadi tutor sepeda juga. Nah pada hari Kamis itu Aska tuh beda, loyo, males-malesan, orek-orek buku itu, merek-merek buku itu. Nah ini juga masih ketiga resolusinya. Pelan ya, kok nggak masuk di itu speaker. Nah di sini saya mencoba menstabilkan identitas Aska. Next. Nah, setelah menstabilkan identitasnya, saya tanya duduk permasalahannya apa, kok Aska kok tidak bersemangat belajar. Aska menjawab, ternyata Aska menginginkan sebuah HP. Lalu minta pada ayahnya. Ayahnya tentu saja tidak langsung mengiyakan permintaan Aska. Dengan pertimbangan pertama, Aska masih kecil, belum begitu membutuhkan HP. Jika membutuhkan untuk sumber belajar pun bisa memakai milik orang tua atau bapaknya. Lalu saya juga bertanya, kenapa Aska ingin itu? Karena mau game, karena teman-temannya game, ya kan pengen yang ikut-ikutan. Lalu disitu Aska bercerita tentang duduk permasalahannya. Akhirnya Aska marah pada ayahnya, pada ibunya. Akhirnya saya mencoba menjajaki, mendalami perasaannya. Lalu saya validasi tindakan yang salah. Selanjutnya memvalidasi tindakan Aska. Saya mencoba berkomunikasi dengan Aska. Aska sudah baik loh. Bisa saja Aska melakukan hal yang lebih buruk daripada ini, lebih dari bermalas-malasan. Biasanya kalau anak-anak tidak diberikan sesuatu oleh orang tua, biasanya akan marah, akan tidak mau sekolah. Tapi Aska beda. Aska mau berangkat sekolah. Saya tanya, kenapa nggak mau berangkat sekolah? Ya karena saya tidak mau ketinggalan pelajaran, Bu. Gitu. Ternyata Aska masih pengen belajar. Lalu setelah validasi tindakannya, kita mencari melihat kembali keyakinan kelas kita bahwa di kelas kami harus belajar dengan penuh semangat. Nah pada saat itu Aska tidak melakukan keyakinan kelas karena bermalas-malasan dan tidak semangat belajar seperti biasanya. Lalu di situ Aska mengungkapkan bahwa ya Bu, saya melanggar keyakinan kelas dengan bermalas-malasan, tidak semangat belajarnya. Lalu Aska berjanji akan memperbaikinya, kemudian mencari solusi dari permasalahan Aska tersebut, yaitu sampai rumah Aska mau minta maaf sama orang tuanya. Aska mencari sendiri solusi. Lalu kemudian Aska bilang bahwa saya akan nabung Bu untuk membeli HP. Saya akan beli HP kalau tabungan saya sudah cukup. Nah, nanti kalau kurang baru saya tambahin. Kalau kurang boleh Aska baru boleh minta orang tua buat tambahin. Tapi beli HP-nya juga tidak sekarang karena Aska belum membutuhkan HP. Dari situ Aska menyadari tindakannya, kekeliruannya, lalu berjanji akan memperbaikinya kemudian hari. Begitu Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu. Ini tanggapan Aska. Nah, semoga bisa kita lakukan bersama agar anak-anak itu juga terpenuhi kebutuhannya, agar anak-anak itu belajar itu merasa nyaman di sekolah, merasa senang di sekolah karena kita memberikan pelayanan yang maksimal dengan penuh keramahan, kenyamanan, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Itu, terima kasih. Keyakinan. Lalu ada ini Bu, studi kasus. Ada Anto dan Dino bermain di lapangan basket. Tiba-tiba mereka bertengkar, Anto dan Dino bertengkar. Lalu ada kontak fisik, adu mulut dan kontak fisik. Dino pun emosi,
menarik kemeja Anto. Dino karena tadi bertengkar, Dino menarik kemeja Anto. Menariknya lalu mungkin kalau di anak kita itu apa ya kayak gitu ya, bukan anak kita ya. Diangkat itu sampai kancingnya Anto itu terlepas 3. Nah, pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Lalu Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dino mengangguk. Kemudian Ibu Suti tanya pada Anto, untuk memperbaiki kesalahan Dino, apa yang kamu mau? Lalu Anto menjawab, saya mau kancing saya dibenerin Bu. Kalau saya pulang kancing saya hilang, pasti Ibu akan marah. Lalu Ibu Suti menanyakan lagi pada Dino bisa menjahit kancingnya Anto? Dino mikir, nggak bisa lah Bu, saya kan nggak bisa jahit. Nah, lalu Bu Suti memberikan solusi, ya udah kamu belajar menjahit pada Pak Irfan, guru tata busana. Kamu belajar sama Pak Irfan ya, belajar menjahit. Setelah itu jahitlah kancingnya Anto. Nah, setelah itu Dino belajar dengan Pak Irfan. Akhirnya Anto mengangguk. Lalu Dino mau memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali kedua anak laki-laki ini sudah bermain bersama pada jam pulang sekolah, bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Jadi Dino sudah memperbaiki kemeja Anto dengan belajar menjahit tadi. Kemudian Anto sudah setuju, akhirnya mereka gini ya Bu, kalau anak-anak itu bertengkar mesti bareng-bareng gitu ya Bu ya. Udah selesai, tapi ibunya yang masih dendam ya Bu. Gurunya masih kesel, anaknya udah main bareng, tambah kesel lagi. Tambah gemes lagi, aku dibelain malah kayak gini. Tapi baik, anak itu kan masih ini ya Bu ya, masih polos ya Bu ya. Alhamdulillah kalau bisa saling memaafkan. Nah, dari kasus tadi, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Bu Suti? Hal apa yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Apa posisi kontrol yang diambil Bu Suti ya Pak, Bu? Ada yang bisa bantu? Apa ya Bu? Bu Suti sebagai posisi manajer. Ya, kenapa kok dikatakan manajer? Tadi kan membantu untuk menyelesaikan kancing tadi, suruh belajar ke guru SPDP. Ya. Terima kasih ya, benar sekali. Bu Suti adalah posisi manajer, seorang manajer di mana Bu Suti membantu memecahkan, mencari solusi dari permasalahan anak. Lalu dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto juga dikuatkan oleh Bu Siti? Bagaimana Bu? Penguatannya bentuk apa? Ya, benar sekali Bu. Memperbaiki kancing. Bagaimana Dino? Apa yang bisa kamu lakukan untuk Anto? Apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya? Seperti itu ya Bu ya, penguatannya ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya berbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa memperbaiki kita ke depannya lagi. Semoga sebuah disiplin positif bisa merubah karakter anak didik kita, bisa merubah kebiasaan-kebiasaan negatif anak didik kita sehingga bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang belum jelas atau mungkin ada yang ditanyakan? Ya benar, silakan. Ya, benar. Terima kasih Bu Anita, karena materi yang disampaikan tadi sangat menarik buat saya, kemudian banyak informasi dan bekal untuk saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru kelas, itu secara tidak langsung kita dituntut untuk mengetahui banyak hal mengenai bimbingan konseling ya Bu. Nah, saya sudah melakukan dengan banyak literasi, dengan banyak membaca tentang bimbingan konseling. Kemudian saya juga
melakukan diskusi dengan psikiater mengenai permasalahan yang saya hadapi menjadi seorang guru kelas. Nah, yang saya tanyakan adalah yang pertama, bagaimana cara seorang guru untuk memotivasi secara internal kepada siswa sehingga siswa itu bisa mencapai target yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, dalam meningkatkan kreativitas dan prestasi siswa itu, guru bisa memotivasi dengan memberikan punishment, hukuman dan reward. Tetapi reward di sini itu komposisinya harus jelas supaya tidak membuat anak itu lebih konsumtif. Kemudian karena lingkungan di luar sana itu sudah terbudaya ya Bu Anita, kalau tidak ada hadiah itu motivasinya rendah. Nah, kita sebagai sosok seorang guru itu tidak boleh menilai itu dari hasilnya saja, tetapi dari proses siswa itu dari awal sampai akhir itu peningkatannya bagaimana. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika anak dalam suatu kelas itu sudah dibuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, tetapi masih ada siswa yang tidak komitmen dalam melaksanakan keyakinan kelas. Nah, kita sebagai seorang guru tetap harus melayaninya dengan ramah sesuai dengan prinsip sekolah kita, yaitu sekolah ramah anak. Terima kasih Bu Anita atas waktunya. Terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya luar biasa. Saya jawab dulu nih. Saya mencoba menjawab sesuai dengan sepengetahuan saya yang sudah saya pelajari. Yang pertama mengenai bagaimana memunculkan motivasi intrinsik anak. Untuk memunculkan motivasi intrinsik anak, yang pertama kita harus menciptakan, mewujudkan pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang efektif, yang menyenangkan untuk anak. Jadi di situ anak-anak mungkin akan terketuk atau tertarik, wah pembelajarannya seru, saya akan belajar lebih giat karena asik, seperti itu. Lalu yang kedua, bisa dengan memberikan pilihan. Jadi anak itu mempunyai kebutuhan belajar sendiri, mempunyai gaya belajar sendiri. Gaya belajar yang saya sukai yaitu yang berhubungan dengan audio, ada yang auditori, ada yang berhubungan dengan visual, sukanya visual, ada yang kinestetik. Dan di situ anak-anak bisa memilih gaya belajar apa yang mereka inginkan. Jadi anak-anak lebih sesuai dengan potensinya. Mengerjakan tugasnya juga dengan suka hati, dengan semangat seperti itu. Lalu dengan berkolaborasi dengan teman-teman. Bagaimana toh biar semangat, oh temannya diberi motivasi ya, biar kalau lihat temannya mendapatkan nilai bagus, tentunya anak-anak juga ingin ya, seperti itu ya. Kolaborasi dengan anak-anak tadi yang mempunyai nilai yang bagus untuk memberikan semangat temannya seperti itu. Lalu memberikan contoh juga. Kita sebagai guru adalah seorang teladan. Kita memberikan teladan kepada siswa, bagaimana kita di kelas itu mengajarnya bersemangat, bagaimana kita di kelas itu bertindak memberikan pembelajaran itu yang menarik, menyenangkan, gitu. Lalu yang kedua tentang punishment dan reward ya Bu. Ya, untuk punishment dan reward, hukuman dan penghargaan itu sifatnya sama. Hukuman dan penghargaan itu menghukum sifatnya. Jadi walaupun kita memberikan penghargaan, kita rasa itu menumbuhkan semangat anak, itu ternyata tidak Bu. Ternyata penghargaan itu atau reward itu yang kita berikan kepada anak justru membuat anak itu merasa tergantung, menimbulkan ketergantungan. Jadi kalau tidak diberi hadiah oleh guru, ya sudah, saya nggak mau nggak mau bersusah payah. Saya ya udahlah, aku nilainya jelek nggak apa-apa, orang nggak ada hadiah dari guru. Jadinya nanti anak seperti itu. Boleh kita memberikan penghargaan berupa umpan balik yang positif. Ya bagus, besok tingkatkan lagi.
berkembang, mematikan penghargaan itu justru malah mematikan kreativitas anak, mematikan daya pikirnya malahan. Karena motif dalam pikirannya hanya ada aku mau dapat hadiah, aku mau dapat hadiah seperti itu Bu. Lalu untuk hukuman tadi ya, hukuman jelas tidak boleh kita lakukan karena di sini tugas kita adalah menuntut bukan menuntut. Kita adalah pendidik, tugasnya mendidik bukan menghardik gitu Bu. Lalu yang pertanyaan selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebaiknya disusun bersama dengan kolaborasi bersama antara guru dan murid. Jadi semua murid terlibat, semua murid mengetahui apa nilai-nilai yang mereka inginkan, apa nilai-nilai yang mereka harapkan ada di dalam kelas itu. Jadi setelah mereka mengungkapkan apa nilai-nilai yang mereka inginkan, mereka dijadikan sebuah kesepakatan ini tadi, lalu dijadikan sebuah keyakinan. Jika masih ada yang melanggar, berarti dia tidak konsisten, dia tidak konsekuen dengan keyakinan yang sudah dibuat sendiri. Gitu benar. Maka agar keyakinan kelas ini berjalan, yang pertama kita sebagai guru harus jadi contoh tadi. Kita melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama anak-anak dengan baik. Kita harus jadi teladan untuk anak-anak. Lalu jika kita melakukannya dengan baik, maka anak-anak juga akan mengikuti. Oh, bu guru saja tidak melanggar keyakinan, berarti aku sungkan jika akan melanggar keyakinan kelas kita seperti itu. Nanti anak-anak akan lama-lama akan terbiasa sendiri. Lalu untuk keyakinan kelas itu dibuat agar tercapai sebuah disiplin positif. Jadi anak-anak akan bertindak lebih positif lagi, meminimalisir hal-hal negatif yang terjadi pada anak. Dari sebuah keyakinan kelas, maka akan tumbuh sebuah karakter pada anak. Keyakinan kelas akan menumbuhkan karakter pada anak, akan memunculkan disiplin positif yang akan menjadi sebuah budaya positif di dalam kelas. Setelah di dalam kelas, maka akan tumbuh di sekolah kita. Gitu Bu. Gitu? Terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Pendapat beda, yaitu bukan selalu berefek negatif pemberian reward itu. Ketika sekolah kami dulu, kalau pemberian reward itu justru jadi penyemangat pribadi. Saya pikir itu tergantung disiplin pribadi siswa tersebut. Kalau siswa tersebut memang memiliki disiplin belajar yang tinggi, dia selalu belajar yang rajin, tetap tekun gitu, meskipun dapat reward atau tidak gitu. Dia tapi tetap berusaha untuk mendapatkan nilai terbaik gitu, meskipun mendapat atau tidak. Tapi kalau dia mendapat reward, dia akan lebih bersyukur dan bisa untuk semangat itu terhadap anak-anak tertentu yang memiliki disiplin pribadi tinggi. Itu pendapat dari saya, bahwa pemberian reward itu tidak selalu ketergantungan, tidak selalu melemahkan semangat bila tidak diberi gitu. Gitu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dati, luar biasa sekali. Ya, tidak ada yang salah ya, kita belajar bersama ya Bu. Ya, saya setuju penghargaan itu bisa jadi untuk beberapa anak itu justru menumbuhkan semangat, karena dia memiliki motivasi untuk dapat nilai tinggi terus. Nanti saya dapat penghargaan seperti itu ya. Nah, iya benar, boleh kita memberikan reward, boleh sesekali kita boleh memberikan reward, tapi sebaiknya kita mulai mengurangi, karena motivasi yang muncul dari pemberian reward tadi adalah motivasi internal, bukan dari motivasi diri, karena dia
berkembang. Ya, itu adalah motivasi eksternal. Ibu, dari kasus Anto dan Dinda tadi kita bisa menerapkan diri, insya Allah kedepannya juga bisa menerapkan posisi manajer dengan penerapan segitiga restitusi yang benar, dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan, sehingga anak-anak bisa menemukan nilai kebajikan yang ada pada dirinya, nilai-nilai yang ia yakini, sehingga anak bisa bertindak lebih positif lagi. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya berbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa memperbaiki kita ke depannya lagi. Semoga sebuah disiplin positif bisa merubah karakter anak didik kita, bisa merubah kebiasaan-kebiasaan negatif anak didik kita, sehingga bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.